Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatan wassalaman ala rasulillah. Jumpa kembali dengan sahabat Ikadi di channel YouTube Ikadi yang kami muliakan, yang berbahagia dimanapun berada. Hari ini istimewa karena dua hal. Pertama, narasumber kita adalah narasumber yang sudah dikenal secara luas oleh kita semuanya, yakni Ustadz Yahya Waloni. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Beliau masih terus bersama dakwah dan kaum muslimin. Mudah-mudahan beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, podcast kali ini kita tidak berada di studio. Ini berada di Sisa Lounge dari Hotel Madani di Jalan SM Raja, Kota Medan. Dan kali ini kebetulan memang tiga host kita, Mapan, Muhammad Abdul Panjaitan lagi berlibur Ustadz. Iya. Kemudian Ustadz Saiful juga sibuk, begitu juga Ustadz Yus dan Ustadz Alex. Biasa Ustadz, ini kebetulan satu Muharram, jadi banyak kali kegiatan sehingga kita langsung yang mengambil alih hostnya. Baik. Pertama Ustadz, ini sekali lagi terima kasih Ustadz sudah bersedia di podcast kita. Alhamdulillah. Nah, ini bincang tentang gimana situasi umat Islam hari ini dari sisi pemahaman keislaman mereka Ustadz. Kalau dalam pandangan Ustadz. Dalam perspektif kehidupan kontekstualisasi Islam hari-hari ini beda dengan Islam yang dulu-dulu. Oh gitu, oh ya. Artinya dalam problematika eksternal internal kita orang Islam sekarang ini cukup rumit dibayangkan. Kalau dulu kita menghadapi satu persoalan hanya karena persoalan terkait dengan soal politik yang bertentangan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh rakyat. Artinya kepincangan-kepincangan dalam roda pemerintahan itu terlihat jelas bahwa ketidakadilan pemerintah itu nyata sekali dalam kehidupan kita berteologi, bahkan dalam aspek sosiokultur. Tapi persoalan yang terjadi hari-hari ini adalah persoalan internal Islam. Oh, persoalan internal. Internal Islam. Kalau kita membuka setiap lembaran permasalahan yang ada di media sosial, maka yang terjadi dalam kehidupan kita umat Islam secara kompleksitas internal kita adalah perdebatan antara ulama dan para habaib. Itu saja yang dibicarakan setiap saat. Dan ini persoalan yang sangat-sangat memalukan. Memalukan karena kita hidup di negara yang pluralistik. Kita hidup di negara yang majemuk. Negara kita ini bukan cuma satu agama. Negara kita terdiri dari berbagai macam suku, kaum, bangsa, bahasa, dan agama. Sungguh sangat memalukan. Saya sering menggunakan sebuah kalimat, there is a big picture on the back. Apa itu Ustaz? Ada gambar besar di belakang kita. Oke. Bahaya begitu besar sedang mengancam Islam. Jangan dianggap persoalan Islam hari-hari ini tahun 2024 ini biasa-biasa saja. Tapi persoalan yang tidak pernah terjadi beberapa ratus tahun yang lalu terbongkar kini. Apa? Boleh Ada yang membuat tesis. Kalau ditanya apa persoalannya, ada sosok yang membuat tesis tentang nasab Ba'alawi. Oh, yang sekarang lagi. Jangan dianggap remeh itu. Jangan dianggap remeh. Karena ini adalah percikan kecil yang akan jadi persoalan besar ke depan. Iya. Jadi kalau ditanya persoalan apa, persoalan sangat riskan sekali. Ini tentang bagaimana keberlangsungan silsilah. Silsilah, dan ini membingungkan umat. Membingungkan umat. Saya orang yang bukan dari asli Islam. Tetapi saya paham betul bagaimana perjuangan untuk memperjuangkan Islam. Sehingga ketika saya hadir dalam Islam, saya tidak pernah memilih satu denominasi organisasi Islam manapun. Saya selalu mengatakan,
Saya bukan NU, saya bukan Muhammadiyah, saya bukan Nasawandiyah, saya bukan Al-Wasliyah. Karena saya sudah tahu bagaimana ayat yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala, "Walan tardu ankal yahud wala nasru hatta tattabi'a milatahum." Ya ayuhal nabiyyu jahidil kufar wal munafiki waqlus alaihim wa mawahum jahannamu wa bi'sal masir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah lawan kafir wal munafik. Siapa kafir itu? Kafir itu adalah orang-orang yang tidak beriman di luar Islam. Dan munafikun itu adalah orang yang mengerti Islam, beragama Islam, tapi munafik terhadap Islam. Jadi persoalan yang terjadi hari-hari ini bukan persoalan kecil. Bayangkan ulama-ulama yang ada di Pulau Jawa. Ada 3 Jawa. Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. 3 ulama yang sudah tidak bersatu lagi. Beda dengan yang dulu-dulu. Ada yang diadu domba, ada yang terpecah belah, ada yang pro, ada yang kontra. Bahkan mohon maaf, legendaris Rhoma Irama pun terseret dalam persoalan ini. Saya punya teman baik Rhoma Irama. Saya pernah podcast dengan Rhoma Irama 2 bulan lalu. Dan saya sudah bilang, Bang Haji, jangan sentuh masalah ini. Jangan sentuh. Saya coba tanya beliau. Jangan sentuh. Riskan sekali. Bahaya sekali. Dia mencoba untuk menyentuh. Profil dalam WhatsApp saya itu gambarnya dengan Rhoma Irama. Saya ganti. Saya tidak memihak Ba'alawi. Saya juga tidak memihak tesis daripada Imaduddin Usman. Karena yang Ustadz inginkan adalah persatuan. Umat ini harus bersatu. Bersatu. Ukhuwah Islamiyah. Ini kalau Nabi masih hidup, ya Allah ya Rabbi, diketahui cara berislam kita ini. Saya orang yang dari luar, saya dari kafir. Untung saya masuk Islam ini jujur. Kalau saya munafik, saya goyang betul di dalam. Berarti menurut Ustadz apa kira-kira poin-poin agar jangan muncul keterbelahan? Tetap kita berkonsisten berdakwah. Konsisten berdakwah. Konsisten berdakwah dan sampaikan bahwa golongan-golongan ini adalah golongan-golongan yang tidak tahu malu. Golongan-golongan yang tidak ngerti perjuangan. Golongan-golongan yang satu, tidak bisa menjaga rahasia dalam keislaman. Artinya kalaupun ada perbedaan di antara kita misalnya, itu perdebatannya jangan sampai keluar. Jangan keluar. Gitu, internal jangan kita keluar. Selesaikan di dalam. Jangan keluar. Jangan keluar. Poinnya. Dibicarakan secara face to face, empat mata. Dan ini dibicarakan dalam satu forum dengan mengangkat orang yang lebih tua dan berwawasan bercakrawala secara akademik luas dalam keilmuan Islam. Kalau perbedaan pendapat dan lain sebagainya itu hal yang biasa sebetulnya di dalam Islam. Tapi bagaimana jangan sampai kita ini melemahkan umat di saat para tokoh-tokoh dan pemimpinnya berselisih pendapat. Sebuah gambaran filosofis dalam kehidupan rumah tangga. Ketika seorang istri atau suami salah dalam tindak tanduk perbuatan rumah tangga, dia harus duduk diam di dalam kamar. Jangan sampai anak-anak dengar. Coba perhatikan kalau kita nonton film orang-orang barat itu. Dia marah bagaimanapun, seorang ayah, seorang ibu. Tapi melihat ada anak-anak yang mendengar, dia berhenti. Dia pura-pura peluk istrinya, dia pura-pura peluk suaminya. Jangan sampai anak-anak dengar. Ini orang-orang yang tidak memiliki basic keislaman. Bukan orang Islam. Tapi mereka mampu menjaga rahasia itu. Jadi secara eksologi, etika, logika, estetika, kita belum dewasa dalam berislam. Nah itu pemirsa IKADI sekalian, poinnya dari pesan beliau. Kalau kita berbeda itu hal yang wajar, lumrah. Tetapi jangan sampai perbedaan itu membuat efek yang buruk kepada umat dan generasi kita sesudahnya. Oke, kita sudah mendapatkan poin itu, Ustaz. Baik. Tadi Ustaz mengatakan dakwah, apalagi kira-kira agar supaya misalnya apakah umat Islam ini mengurangi egonya, ataukah kemudian atau apa rumusan yang lain? Arogansi individu. Arogansi individu, karena bagi dalam studi leadership tidak ada seorang leader pemimpin mencari pengikut. Dari segala macam referensi yang bertebar di muka bumi ini sampai Mick Stevens penulis tentang leadership, nggak pernah ada seorang pemimpin mencari pengikut. Saya, mohon maaf ya Ustaz, anak dari awal berdakwah. Kenapa saya tidak mau pakai sopir? Kenapa saya keliling Indonesia pakai mobil? Kenapa saya berdakwah hanya dengan bini anak? Karena saya tahu saya orang dari luar. Saya hanya karena rahmat Allah dipungut dari lumpur kafir, diletakkan dalam Islam.
Jadi saya cuma tamu yang alhamdulillah mendapat hidayah. Laqad anzalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi may yasha'u ila siratin mustaqim. Allah kasih hidayah, saya tahu diri. Oh, saya orang yang datang ya. Saya diberikan petunjuk oleh Allah. Ibarat orang menjadi pegawai, saya bukan melamar, saya dipanggil jadi pegawai. Betapa beruntung. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khashi'un wallazina hum 'anil laghwi muridun wallazina hum fil zakatihi fa'ilun. Anak orang yang beruntung. Nah, kalau sudah beruntung, keberuntungan apa yang saya dapati? Dunia hatta akhirat. Anak dapat itu. Nah, setelah sudah di dalam, jangan berharap yang materialistis. Arogansi, kesombongan. Merasa diri berilmu, kuliah di Madinah, kuliah di Makkah. Tidak jadi ukuran, kawan. Selagi niatmu adalah hubud dunia rasukuli hotiat. Pakola Nabi SAW. Menjadi pemimpin tapi tujuannya duniawi. Ini karena apa? Keributan yang terjadi ini mencari pengikut dengan cara yang tidak sehat. Apa yang terjadi ini, Ustaz? Mohon maaf, wallahi bikulli syai'in alim. Allah Maha tahu. Anak cuma makhluk biasa, orang yang dari lumpur kafir, tapi saya paham betul bagaimana kafir menggoyang dan dia tidak tahu diri. Ini permainan kafir di belakang ini. Tidak mungkin orang Islam jadi begini kalau bukan orang kafir yang mencungkil-cungkil dari dalamnya ini. Melihat celah sedikit dia masuk ke dalam. Dan waktu dia masuk, kita nggak tahu diri. Seorang pemimpin ngomong sudah Allahu Akbar. Saya masuk penjara tidak pernah cari pengikut, saya tidak pernah cari pengacara. Egy Sujana datang ke rumah, saya tersinggung, Ustaz, ente tolak saya jadi pengacara. Doktor Kadir, Doktor Al-Katiri datang ke rumah. Ibu, kenapa Ustaz tak mau pakai pengacara? Ustaz, ulama, kiai, buya, muballigh tidak boleh pakai pengacara. Itu sumpah itu. Karena antum adalah seorang yang bukan kriminal. Ngapain pakai pengacara? Akhirnya hakim banting Palu itu, saya bebas. Angkat topi mereka. Kok Ustaz Yahya bebas? Bebas karena saya tidak perlu menggunakan pengacara. Kemampuan hakim bukan di atas fakta yuridiksi. Yuridiksi angka dan pasal itu terbatas. Tapi ada satu kekuatan hakim. Asumsi. Ketika seorang ulama menggunakan pengacara, dia akan pakai bahasa, berarti ini Ustadz ini salah. Makanya dia penakut, dia pakai pengacara. Saya nggak pernah pakai pengacara. Ini hakim banting Palu, saya bebas. Hanya Allah yang menolong saya. Kalau saya masuk penjara, bukan karena saya mau, Allah yang mau, bukan karena orang kafir. Tapi Allah, ma sabab min musibatin illa bi'idnillah wa ma yu'min billahi yahdi qalbu. Wallahu bikulli syai'in alim. Anak masuk penjara. Kalau saya masuk penjara, saya ke dalam, berarti Allah tahu jalan keluar. Bebas cuma 5 bulan. Satu Indonesia heran, kok bebas tidak ada pengacara? Inilah perjuangan kita. Bahwa sampai hari ini pun saya tidak ada kawan pendamping kecuali bini, kecuali istri yang menjadi saksi. Kita negara hukum, Ustaz. Jadi persoalan Islam hari-hari ini jangan dibilang gampang. Mudah-mudahan Presiden baru Prabowo ini karakteristik dalam sifat kepemimpinannya, leadershipnya melampaui Joko Widodo. Dia tidak masuk campur urusan agama, maka biarkan para ulama yang akan mengurus agama ini. Insya Allah Islam akan jadi bagus ke depan dan tidak ada lagi persoalan agama. Nah, itu harapan kita semua bahwa nilai-nilai Islam itu tetap hidup dalam kita berbangsa dan bernegara. Karena memang itu adalah datangnya dari menciptakan langit dan bumi. Kira-kira begitu. Nah, peristiwa Ustadz Yahya Wallahuani mengingatkan kita juga bagaimana Salman Al-Farisi waktu ditanya, Ibnu man anta ya Salman, dia bilang bukan anak Ibnul Farsi, tapi Ibnul Islam. Jadi Islam yang telah dipegang kokoh oleh Ustadz Yahya Wallahuani, itulah yang kemudian membuat Ustadz merasa berektizaz. Nah, makanya bagi kita mirsa IKADI sekalian, terutama termasuk juga generasi muda, peliharalah Islam yang sudah kita ini dengan benar-benar dalam kehidupan kita, agar kemudian Allah pun kemudian nanti akan memelihara kita. Amin, amin. Baik Ustaz, ada topik yang lain lagi nih. Silakan. Mungkin yang agak tensinya agak lebih rendah dikit nih. Siap. Kita nih di IKADI kan menganut Islam rahmatan lil alamin gitu Ustaz.
Bagaimana Ustadz memaknakan Islam rahmatan lil alamin dalam perspektif Ustadz untuk memberikan gambaran nih kepada kita, terutama juga sahabat-sahabat IKADI. Baik, baik. Saya ketika masih beragama Kristen, pandangan negatif terhadap Islam itu cukup luar biasa tingginya. Pandangan Ustadz pada waktu itu. Pandangan. Sebelum saya paham apa itu rahmatan lil alamin. Apa negatif yang Ustadz? Oh, banyak. Ketemu orang berjenggot saya anggap teroris. Itu dia. Ketemu Teroris, orang ya. menggunakan sorban, saya anggap ini taplak meja. Ini kurang ajar saya. Iya. Ketemu orang menggunakan gamis, saya bilang kain pintu. Wah, ini kurang ajar. Jadi sifat-sifat saya untuk menilai Islam keras itu sudah ada terbawa dari doktrin gereja. Tapi ketika saya masuk Islam, Allahu Akbar, alhamdulillahillazi arsala rasulillah rahmatan lil alamin. Sifat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara teoritis Quran, tidak kami utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi alam semesta. Rahmat itu kan berarti seluruh sekalian bangsa, bahasa, suku. Dia diutus kepada semua bangsa. Kalau nabi-nabi yang diutus yang lainnya hanya kepada suku, kaum dan bangsa dia. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ujung ke ujung dunia. Satu sifat kerahmatan Islam. Karena dia selalu berpijak pada apa yang menjadi karakter Rasulullah. Dan yang kedua, saya mensikapi Islam ini agama yang rahmatan lil alamin adalah ketika sifat ajarannya bersifat universal. Isi daripada Al-Quran itu tidak hanya bicara surga neraka. Saya sudah membaca dari suratul Fatihah sampai Quran surah An-Nas. 114 surat itu 8 kali saya hatam. Saya bolak-balik baca selama 8 tahun. Jadi tidak membalik telapak tangan saya masuk Islam itu. Bukan seperti buah yang masak karbit. Tapi buah yang masak pohon. Dikaji, Ustaz, ya? 8 tahun saya pelajari. Saya baca secara terjemah, secara translate dari beberapa bahasa, Germany, English, and Spain. Semua bahasa di dunia saya baca. Dan saya tidak pernah mendapatkan satu kata, satu titik pun tidak ada mendapatkan kelemahan dalam teori Islam itu. Ya. Dan ketika saya mempelajarinya, apa yang saya lihat di dalam Al-Quran itu, bahwa Nabi Isa tidak pernah dihina di dalam Al-Quran. Justru dimuliakan. Nah, disitulah. Dan satu kalimat yang membuat saya terdorong untuk masuk Islam, laqad kafara allazina qalu innallaha masih ibnu Maryam. Kafirlah orang yang berkata Isa anak Maryam adalah Tuhan selain Allah. Saya tandai itu. Berarti saya dan keluarga ini kafir karena kami mentuhankan Nabi Isa. Saya mempelajari kitab yang lain. Saya berpikir, apakah Isa ini mempunyai relevansi dengan ajaran agama Muhammad? Akhirnya saya mendapatkan dalam Quran surah As-Saff itu. Surat 66 ayat yang ke-6. Falamma hassa Isa. Di situ dikatakan min ba'di ismuh Ahmad. Isa mengatakan akan datang seorang rasul yang bernama Ahmad. Waduh, dia yang mengatakan Ahmad akan datang. Siapa dia ini sebenarnya? Sementara Nabi Muhammad belum datang. Berarti analisa saya, Al-Quran ini sudah datang sebelum datangnya Nabi Muhammad. Al-Quran belum terbentuk dalam bentuk kitab, sudah datang, bahkan belum datang bentuk suhuf. Al-Quran sudah tertulis bahwa Nabi Muhammad akan datang. Min ba'di ismuhu Ahmad. Qala ini Abdullah at-Taniyal kitab wa ja'alani nabi wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bi sholati wa zakati madumtu haya. Bahkan dia solat diperintahkan untuk solat. Berarti Isa ini Islam. Inilah Quran surah Maryam. Saya mulai rangkum itu, saya mulai stabilo Al-Quran itu, dan saya pelajari. Detik-detik terakhir, 2000, saya masuk Islam 11 Oktober 2006. 2004, saya keluar dari UKI. Saya kembalikan semua dokumen gereja, karena waktu itu saya ketua tinggi Sekolah Teologi Calvinis, from Stuttgart, Jerman, di Papua. Saya kembalikan administrasi gereja 2004. Saya pindah ke Balikpapan. Di Balikpapan saya masuk Islam, tapi karena banyak keluarga saya orang Manado, saya sempat jadi dosen di Uniba, Universitas Balikpapan. Dan saya juga mengajar di gereja apa itu, di gereja Pertamina, jadi pendeta di situ di Balikpapan. Masuk Islam banyak orang Manado. Akhirnya saya kabur dari situ 2006 lah. Baru Allah kasih hidayah kami, saya, istri dan 3 orang anak.
converts. Kembali kepada Islam. Betul. Our family never converts our belief, coming back to the truth. Pulang kepada kebenaran, kembali kepada kebenaran. Jadi bukan saya sendiri, bini, anak, semuanya ikut. Sampai hari ini kami tetap beragama Islam. Utuh. Alhamdulillah. Baik Ustaz. Ini pengalaman yang sebetulnya cukup panjang dalam mencari kebenaran. Ya. Dan salah satu mungkin faktor Ustadz bisa menemukan kebenaran itu benar-benar menggunakan pendekatan yang logis, ilmiah, kira-kira Oh begitu, ya, Ustadz, waktu ya? di Bisa Israel. dikatakan begitu ya. Waktu di Israel. Gimana itu Ustadz? Waktu di Israel itu kan ada 3 agama. Agama besar. Yudaisme, Kristen, Islam. Yudaism ini mempunyai kitab namanya Talmud. Talmud. Kemudian Kristen itu mempunyai Holy Bible. Holy Bible, New and Old and New Testament. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan kemudian Islam mempunyai kitab Wahyu. Nah, dari ketiga unsur kitab ini, kami mengadakan penelitian terkait dengan aslinya kitab Injil itu apa, di mana dan bagaimana bentuk kitab Injil asli. Saya dengan dosen pembimbing saya, Profesor Dr. Willy Lolowang, dan akhir hidupnya dia bunuh diri di Manado. Dia Belanda Manado. Oke. Nah, kami pergi ke Gua Qumran. Itu di mana? Gua Qumran di Israel. Oh, di Israel. Iya, di Seberot. Kami ke sana dan ditanya oleh orang Yahudi. Kami tanya, "Ma Yesus Hamasya?" Siapa Yesus Kristus itu? Oh, dia cuma bilang tokoh fiktif. Tokoh fiktif. Itu agama yang tidak rasional. Jadi orang Yahudi kalau ditanya siapa ya, karena setiap kali mereka beribadah di tembok ratapan itu, Miksapel itu, mereka selalu berdoa dan menyebut nama Muhammad. Ya, Adonai Yismor kami kolra. Yesemor et napseta mikolra. Adonai Yismor ka ufu eka me'ata wi'at olamim. Hiko mantakim dakala Muhammadin. Ini bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani, Hebreu. Alef, Bet, Gimel, Dalet, Hewa, Usain, Ketet, Yod, Kaf, Lamet, Memnun, Samek, Ain, Pesade, Kofreje, Shin, Tau. Itu abjad dia, hampir sama dengan huruf hijaiyah. Dan saya dosen bahasa Ibrani. Berarti bisa buka kursus bahasa Ibrani dong, Ustaz. Insya Allah. Ya, gimana tuh? Terus lanjut, Ustaz. Jadi mereka bersyahadat, saya dengar. Shema Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad. Dengarlah Israel, Tuhanmu itu Yahweh, Yahweh Ehad. Untuk lanjut ke sana tentang Ahmad, mereka tidak mau sebut. Jadi sama dengan kita, la ilaha illallah. Shema Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad. Dengarlah Israel, Tuhan kita adalah Yahweh, Yahweh itu Ehad, Ehad itu Esa. Kalau bahasa Arabnya Ahad, Ehad, Ahad, begitu. Nah, ketika mereka mengucapkan, tapi ini Yahudi kan, kalau orang sering bilang tuh ada Yahudi Ashkenazi, ada Yahudi yang ortodoknya yang sebelumnya. Ini mungkin bukan dalam konteks pengakuan orang-orang Yahudi yang sekarang menguasai Israel ya, bukan ya? Iya, Yahudi yang menguasai, ya. Bahkan yang menguasai Israel, Yahudi yang menguasai Palestina sekarang. Iya. Termasuk mereka yang mengakui. Oh enggak, kalau Yahudi yang fanatis Yudaisme itu, mereka bersaudara dengan Islam. Mereka tidak saling. Yang terjadi konflik sekarang ini kan bukan dengan. Bukan itu kan? Bukan yang nanti. Tapi mungkin nggak kita ulas hari ini terlalu panjang lah ya. Kecuali juga kalau mau tanya saya tahu. Kalau Ustadz mau dua sesi kan kita. Enggak apa-apa, enggak tanya aja. Enggak apa-apa, Ustadz. Enggak apa-apa. Iya. Artinya kan dari Ibrahim ini kan sebetulnya tiga pemeluk agama yang sekarang berkembang besar ini kan mengakui keberadaan Nabi Ibrahim itu dengan kebenarannya kan gitu. Iya. Tapi Kristen tidak termasuk. Tidak termasuk ya. Tidak, Kristen musyrik itu. Oke, ya. Nah, maksudnya gini, Ustaz. Artinya dengan Ibrahim semua hormat ya. Cuman hormatnya ada yang mengikuti sepenuhnya, ada yang tidak. Kira-kira kan begitu. Iya. Dengan apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim yang disampaikannya kepada anak-anaknya kan? Iya. Nah, itu yang sebetulnya ada yang patuh, ada yang tidak gitu. Betul. Nah, itu. Tapi dalam spesifik keluarga Ibrahim, Iya. tidak terlibat Kristen dengan Yudaisme yang sekarang. Yudaisme sekarang ini sudah menyimpang. Betul. Beda dengan agama yang dulu, Taurat. Iya. Waktu Musa pegang Taurat itu, mereka masih taat. Iya. Makanya di Al-Bukhari dikatakan, kamulah orang pertama yang musyrik, yang melakukan kemusyrikan, karena mereka lebih dulu mengenal tauhid.
Itu persoalannya. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, kan gitu ya. Iya. Iya, Nabi Ibrahim itu tidak sebetulnya tidak, kalau menurut versi Al-Quran ya, Iya. bahwa dia bukan Yahudi, bukan Nasrani. Nasrani. Ya, Ya, jadi tapi dia Muslim sebetulnya. Hanif Iya. itu lurus ya, tidak Iya. ada distorsi dan seterusnya gitu. Qul innani hadani rabbi ila siratal mustaqim. Dinan qiyama millata Ibrahim hanif. millata Ibrahim Wa ma hanif. kana minal musyrikin. Minal musyrikin. Qul inna sholati Iya. wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, itu titisan doa itu, siapa yang pertama kali merekam doa itu? Tidak mungkin Muhammad, karena dia Betul, tidak betul. hidup dengan Ibrahim. Iya, jauh. Jauh rentang waktunya. Iya. Tapi kenapa 2500 tahun ya. Kenapa Nabi Muhammad hafal itu? Hmm. Siapa Muhammad ini? Iya. Kalau bukan Nabi yang diutus oleh Allah yang merekam peristiwa ratusan ribu tahun lalu. Itu satu-satu penelitian yang kemudian saya masuk Islam. Dan doa iftitah kita jadikan itu bukan diajarkan oleh Muhammad, tapi itulah yang diajarkan Ibrahim. Turun-temurun sampai kepada Islam. Berarti agama Samawi itu bukan tiga. Iya, Agama Samawi itu hanya Bentuknya, Islam. Islam Qul dari- inna iya. sholati wa nusuki wa mahyaya wa Kalau dalam mamati pemahaman lillahi itu rabbil alamin. doa iftitah. Bahkan salawat, ada juga salawat yang panjang namanya salawat Ibrahimiyah, kan artinya Islam itu untuk mengingat dan mengenal kembali kebenaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Dan harusnya semua kita di dunia ini harus merujuk kepada apa yang dibawa juga oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi tidak sempurna. Kalau Ah. Ibrahim tidak sempurna, dia Sempurna, putus. ya, Dia betul. putus. Iya, iya. Dia putus sampai kepada pertalian silsilah genetika. Iya, iya. Tapi untuk sambung pada kehidupan keimanan sampai akhir Iya, zaman, betul. Ahmad bin Abdullah. Iya. Ahmad iya, bin Abdullah ini Ibrahim belum ada, dia sudah dikenal. betul. Dan pendeta-pendeta itu tahu Ahmad bin Iya. Abdullah. Umur 8 tahun, yang mengenal pertama kali dia adalah Nabi, adalah pendeta Yahudi. Bukhairah. Abu Talib sini dulu. Bawa pulang nih anak. Kalau tidak bahaya nih anak ini. Betul, betul. Kenapa, ada apa ahli kitab? Di pundak kelihatan sekali ada tanda-tanda seorang rasul yang diutus Allah. Bawa pulang nih anak ini. Kalau enggak akan segera habis dia dibunuh oleh orang Yahudi. Ahli-ahli Taurat, ahli-ahli kitab. Karena ahli-ahli Taurat itu jago-jago soal kitab. Dan mereka tahu mana orang yang dinubuahkan akan jadi Nabi. Ahmad bin Abdullah inilah yang kemudian menjadi cikal bakal Nabi terakhir. Maka yang menerima wasiat turun-temurun yang lurus dan jujur, ketika mereka di Madinah itu kan diajak berdialog oleh Rasulullah, yang lurus ya ikut, tetapi yang ternyata nggak menerima karena bukan dari justru dari garis Nabi Ismail, bukan dari Nabi Isa, mungkin itu yang ada penolakan. Penolakannya karena memang tak sejalan menurut hati mereka gitu, Ustaz. Sampai begini, maaf saya, kalau antum tanya kepada orang Yahudi sekarang ini, Ahmad bin Abdullah, siapa Ahmad bin Abdullah? Kepada orang Yahudi, dia akan bilang Ahmad bin Abdullah sama dengan Musa. Jadi dia anggap Muhammad sama dengan Musa. Tapi kalau ditanya siapa Isa Al-Masih, itu agama tidak masuk akal. Itu agama orang gila. Jadi bukan saya masuk penjara karena saya bilang kitabnya palsu. Kok saya masuk penjara? Saya bilang, yang mulia, dunia sekarang seperti kita hidup di akuarium. Lihat bagaimana orang Yahudi menyanggah agama Kristen dan mengatakan agama ini agama gila. Bahkan kitab mereka palsu. Bukan cuma saya yang ngomong. Lihat di Google bagaimana orang Yahudi menyebut nama Muhammad ketika mereka berdoa. Karena mereka tahu kalau mati pasti meminta syafaat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hakim lihat itu di Google, benar mereka menyebut nama Muhammad. Sekarang orang baru sadar. Begitu. Kalau saya kan lihat langsung bagaimana mereka menyebut nama Nabi Muhammad. Bukan cuma kita orang Islam. Jadi betapa beruntung kita ini beragama Islam. Wallahu Akbar. Masya Allah. Ya, jadi sahabat IKADI, sekali lagi pernyataan dari Ustadz Yahya Waloni mengingatkan kita betapa apa yang sudah kita anut ini adalah merupakan anugerah yang besar. Mari kita jaga dan pelihara dalam kehidupan kita. Baik Ustadz, ini hal yang lain lagi nih. Indonesia ini kan negara di mana suku-suku bangsa dan agama, ada 5 agama yang diakui di negara kita. Baik. Dan kita menganut dalam falsafah kehidupan kita, diantaranya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, bagaimana cara? Masalah keyakinan itu tidak bisa dipaksakan. Gitu. Betul. Yang penting
dalam konteks kita kan Islam ini qad tabayyana rusydu minal ghayy. Ya, sudah jelas dalam konsepsi kalau mau dibaca, mau direnungkan, sebetulnya kita sudah bisa memilah lah begitu. Setiap kita yang berakal lurus, yang A, yang B bisa dipilah-pilah. Tetapi begitupun bahwa keyakinan masing-masing ini tidak bisa dipaksa, namanya juga keyakinan. Nah, bagaimana agar Indonesia ini maju, terus kemudian kehidupannya diberkahi dengan kita tetap dalam konteks merawat kebinekaan ini. Nah, artinya gini Ustaz, kalaupun berbeda-beda kita, tidak ada masalah, kan gitu dalam konteks kita pemahaman yang Islam ini. Iya. Nah, lalu bagaimana saran dan pendapat Ustaz untuk bisa kita memelihara Indonesia ini dalam situasi yang beragam ini? Gitu. Baik. Keberagaman dalam konteks toleransi gitu kira-kira. Ya, keberagaman dalam kehidupan kita bernegara atau toleransi kita dalam kehidupan bermasyarakat sudah terjadi sejak lama. Tapi dalam persoalan-persoalan yang terjadi yang ditanyakan oleh Syekh tadi, kenapa kok sekarang ini sulit sekali untuk membayangkan pertemuan kebahagiaan antara satu masyarakat satu dan masyarakat lainnya? Sebenarnya persoalan itu bukan kepada masyarakat. Masyarakat kita ini hidup tertib, rukun dan damai. Gampang sekali atur. Masya Allah. Dan betul-betul memahami tentang makna daripada kemajemukan atau pluralistik itu. Persoalan yang terjadi adalah pejabat-pejabat yang berkepentingan. Ketika politik ini sudah menembus dalam relung-relung kehidupan masyarakat secara sosiokultur, rusaklah. Coba lihat beberapa tahun yang silam, Pancasila mau dirubah. Pancasila mau diperas. Ini kan orang-orang sebenarnya tidak cocok. Mereka ini sebenarnya dalam kompetensi kehidupan mereka sebagai pejabat, mereka tidak layak untuk menjadi seorang pejabat. Kekanak-kanakan. Bahkan mohon maaf, seorang pemimpin pun belum cocok jadi presiden. Selama 1 dekade 10 tahun ini yang dipimpin oleh Jokowi, tak ada satupun yang membekas. Negara kita ini bukan berkah, celaka. Negara kita ini dikutuk oleh Allah. Dari segala lini kehidupan kita ambruk, ekonomi kita terpuruk. Segala bentuk kehidupan kita, masyarakat kita brutal. Pejabat-pejabat kita satu persatu menghadap meja hijau. Dipermalukan. Nah, apa dikatakan oleh Al-Quran? Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin aqabira mujrimiha liyamkuru fiha. Nah, datang penipu-penipu, datang pembohong-pembohong untuk menipu negeri itu. Ini yang terjadi sekarang. Dan kemudian karena ketidakmampuan seorang pemimpin, mengarahkan anak cucunya, mengarahkan keturunannya untuk menjadi seorang pemimpin. Saya tahu ini bukan otak Jokowi. Ada otak yang bermain, ada yang membrief. Karena ini ketidakmampuan seorang pemimpin. Jadi persoalan berdemokrasi terkait dengan Bhinneka Tunggal Ika, persatuan antar anak bangsa, persatuan antar kultur yang ada di negara kita. Terjadi kerusakan itu karena ketidakmampuan pemimpin di daerah maupun apalagi pemimpin pusat. Maka di kesempatan ini kita berdoa mudah-mudahan presiden yang ke-8 ini, Prabowo Subianto, betul-betul memahami tentang persoalan kultur, memahami tentang 4 pilar bangsa itu. Apa 4 pilar itu? 4 pilar itu diperkuat sebagai tiang dalam kehidupan bernegara. Saya kira itu. Kalau masyarakat nggak usah. Contohnya waktu kita menghadapi COVID, jangan keluar rumah. Kita kerja di dalam rumah. Patuh, taat. Bahkan Jokowi yang kalah 99,9% di Sumatera Barat. Adakah orang Sumbar itu, orang Padang tidak mengikuti apa yang menjadi petunjuk pemerintah? Patuh mereka tidak keluar ke kebun, mereka tidak berdagang, mereka taat kepada pemerintah. Jadi bukan masyarakat. Jadi yang persoalannya adalah kemampuan seorang leader, kemampuan seorang pemimpin, baik pemimpin di daerah maupun pemimpin dalam lembaga eksekutif, lembaga legislatif, lembaga yudikatif. Ini perlu diperkuat. Bukan cuma sistem akademiknya, tetapi akhlak dan moral mereka ini harus dibenahi sedemikian baik. Mayoritas kita bangsa ini adalah Islam. Coba lihat, dari segala lini pemerintahan sudah dikuasai. Contohnya, Kapolri itu bukan orang Islam. Sementara kita ini mayoritas beragama Islam. Tercekik kita ini. Siapa yang pilih itu? Orang yang tidak beragama Islam. Tidak mungkin Jokowi. Jokowi itu gampang disetir kok. Dia tidak punya kemampuan leadership, dia tidak punya kemampuan apapun. Dipermainkan oleh Rocky Gerung. Itu. Rocky Gerung satu suku sama saya, sama-sama dari Manado kita. Sama-sama basic keilmuan kita sama-sama filsafat. Saya juga orang filsafat.
Tapi saya sadar merenung diri bahwa pengembaraan saya tentang filsafat itu berakhir ketika mengenal Kitabullah Al-Quranul Karim. Walaupun bukan berarti filsafat itu tidak baik ya. Tidak baik, itu tidak baik. Itu adalah science of modern. Semua induk pengetahuan adalah filsafat. Begitu. Tapi tidak cukup untuk bisa sampai kepada kebenaran yang hakiki. Tasawuf yang lebih tinggi Gitu. daripada filsafat. Saya kira itu. Oke, baik. Sahabat IKADI sekalian yang dirahmati Allah. Ini tanpa terasa waktu kita sudah melebihi dari yang biasanya ini. Karena luar biasa narasumber kita menyampaikan materinya kayak hujan deras. Jadi kita pun bingung ini untuk bisa mulai dari mana kemudian mengurainya. Tetapi mudah-mudahan para sahabat IKADI bisa mengambil dari sisi manapun untuk membuat kesimpulan dari yang disampaikan oleh beliau. Kami menyediakan kepada para sahabat IKADI semua wacana yang ada ini, dan Andalah yang mencoba untuk merenungkan dan kemudian menginternalisasi di dalam diri. Tetapi yang pasti keinginan kita semuanya adalah bagaimana Islam itu sebetulnya tetap akan menjadi rahmat, dan kemudian Indonesia ini menjadi negara yang kuat dan maju dengan meskipun kita semuanya bersuku-suku, berbangsa, dan dengan keyakinan yang berbeda-beda. Kira-kira pesan itu Ustaz setuju nggak itu? Setuju Ya, alhamdulillah. Karena di dalam kehidupan masyarakat tidak terjadi hal-hal yang sangat krusial dan menakutkan. Justru ketika pemerintah masuk dalam dalam konsep-konsep keagamaan, barulah jadi rusak. Iya. Sebetulnya memang negara kita harus mengakomodir tokoh-tokoh agama untuk bisa mereka berembuk. Kita Salah satu tidak contoh. hanya memberi fasilitas, jangan mengintervensi. Salah satu contoh, Ustaz. Tidak pernah keluar dari mulut pemimpin agama lain bahwa beberapa orang kami itu adalah radikal. Tapi ketika Jokowi berdiri di depan televisi dan mengumumkan 200 ustadz radikal, termasuk saya, Ustadz Abdul Somad, sudahlah, kalau saya memang betul radikal, saya bangga sekali disebut radikal. Tapi Ustadz Abdul Somad secara sistematis, kontekstualis, teologis, dan rasional setiap kali menyampaikan dakwah-dakwah, kok dituduh sebagai orang yang radikal. Kira-kira kalaupun misalnya harus ada membuat kriteria, harusnya kriteria ini dikeluarkan oleh kumpulan tokoh-tokoh agama, lalu berembuk, lalu mereka lah yang harusnya kemudian mengeluarkan rilis siapa yang sebetulnya radikal. Ada sejarahnya. Harusnya begitu kira-kira. Ada sejarahnya, Ustaz. Konstantin ketika masuk campur urusan Kristen, berdarah-darah Kristen. Berdarah-darah. Jadi seorang pemimpin negara, leader itu tidak boleh masuk campur urusan tapi agama. memfasilitasi untuk mereka berembuk. Sudah ada departemen agama. Dia tidak boleh bicara soal agama. Tidak boleh. Dia adalah Kristen, dia adalah Islam, dia adalah Hindu, dia adalah Buddha, dan tidak bisa intervensi soal agama. Ingat Konstantinopel, berdarah-darah Kristen di zaman itu. Dia memilih Kristen monotheism dan Kristen Trinitas. Kacau dua Kristen ini, berdarah-darah saling membunuh. Dan ini yang terjadi di Indonesia. Jokowi masuk campur. Berarti pesannya adalah mari semua tokoh agama di Indonesia menguatkan barisan dalam konteks menguatkan kebangsaan secara kita. NKRI tadi. Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Bhinneka Tunggal Ika tadi. Sudah bagus dari dulu. Tapi yang mengutak-atik ini adalah presiden. Sudah, kita tidak usah bilang siapa-siapa. Joko Widodo, presiden. Kita tidak usah takut dia itu, tinggal berapa bulan dia turun. Insya Allah nanti akan datang presiden baru, Prabowo. Saya yakin Prabowo tidak akan masuk campur soal agama. Karena dia seorang ksatria, dia seorang tiga bintang, seorang jenderal yang tidak ada urusan soal agama. Insya Allah. Kita selalu berdoa agar diberikan pemimpin yang mengayomi, menegakkan keadilan, dan kemudian mensejahterakan rakyatnya lahir dan batin. Dan yang kedua, yang paling amat krusial sekali lagi, yang paling penting lagi, ini kelompok-kelompok yang selalu mengacaukan dunia maya, mengenai grup Ba'alawi dengan tesisnya Imaduddin itu nggak sampai 1 juta orang. Itu manusia-manusia pengacau yang hanya membuat umat ragu. Jadi kepada seluruh jamaah saya sarankan, konsentrasilah, hiduplah dan ikutilah imam di kampung-kampung kita masing-masing. Udah anggaplah itu angin lalu.
Omong kosong semua mereka itu. Ya, menghabiskan waktu kita juga mungkin perdebatan itu ada hal yang esensial Amin, yang harus amin, kita Masya Allah. Betul, bincangkan untuk kemajuan kita Kemajuan semua. Islam ke depan. Baiklah, sahabat IKADI, lain waktu kita bisa bertemu lagi Insya dengan Allah. Ustadz Yahya Walauni. Insya Allah. Oleh karena itu, mari doakan selalu beliau dalam keadaan sehat Amin, walafiat, amin, ya, diberikan kekuatan untuk terus berdakwah, ya, mengokohkan kita semuanya untuk semakin kuat dengan meyakini agama kita dan kemudian menghadirkan Islam yang rahmatan lil alamin. Demikian, jazakallah khairan Ustaz. Jazakallah, Ya, sampai jumpa syukur, di ya. Pak. Masya Allah. Ya, demikian kita sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.